Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu kembali dengan Bu Rika, mata pelajaran fikih nanti tentang makanan halal haram. Nah, sekarang kalian lihat makanan haram. Nah, dalam pembelajaran ini nanti kompetensi dasar yang harus kalian ketahui yaitu menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan halal dan menghindari makanan yang haram, menganalisis ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi, mengkomunikasikan hasil analisis jenis makanan yang halal dan haram. Tujuan dari pembelajaran ini nanti, Ibu harap setelah kalian mengamati dan mendengarkan penjelasan guru, nanti kalian dapat menjauhi makanan haram dan dapat menyebutkan ketentuan makanan haram serta mengelompokkan jenis makanan haram dengan benar. Nah, anak-anakku semuanya, pasti kalian dapat menjelaskan apa itu makanan haram. Ayo coba, siapa yang bisa? Nah, kalian lihat arti dari makanan haram. Makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam. Dan apabila tetap mengkonsumsinya, maka ia berdosa. Itu arti makanan haram. Nah, sekarang macam-macam makanan haram itu apa saja? Nah, haramnya makanan secara garis besar itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu haram aini dan haram sababi. Maksud haram aini. Nah, haram aini ini apa? Maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram anak-anakku semuanya, ditinjau dari sifat bendanya seperti daging babi, darah, bangkai, itu termasuk kategori haram aini. Jadi sudah aslinya, hukum asalnya itu dia sudah haram. Selanjutnya haram sababi. Apa itu haram sababi? Haram sababi itu hukum asal makanan itu sendiri halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut. Misalkan daging sapi digoreng dengan minyak babi. Itu termasuk salah satu contoh haram sababi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan ciri-ciri makanan haram. Agar kalian tahu ciri makanan haram itu seperti apa saja ciri-cirinya. Nah, kali ini kalian lihat ciri-ciri makanan haram. Yang pertama, terdapat dalil yang melarang untuk memakannya. Kedua, kotor, menjijikkan, mendatangkan mudarat, serta berbahaya bagi tubuh dan kesehatan. Makanannya mengandung racun, makanannya dapat memabukkan, disembelih tanpa menyebut nama Allah dan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk sesajen atau sesembahan. Nah, di sini ada beberapa jenis makanan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain apa? Bangkai, binatang, kecuali ikan dan belalang. Sebagaimana nanti akan dengar pada sebuah hadis bahwa ada dua bangkai yang harus dimakan kecuali ikan dan belalang. Darah dari binatang halal maupun haram, meskipun sudah dimasak seperti sareh atau didih yang mirip dengan daging hati dan limfa. Makanan yang buruk, menjijikkan atau najis seperti kecoa, lalat, tikus, cacing, kutu, dan lain-lain. Selanjutnya daging babi, termasuk itu kulitnya, tulang, semua bagian dari hewan tersebut. Binatang yang disembelih tidak atas nama Allah, itu juga termasuk jenis makanan yang diharamkan dan makanan yang membahayakan. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menghindari makanan haram? Berikut Ibu tampilkan sebuah tips agar kalian bisa menghindari makanan haram. Yang pertama, tanamkan di dalam diri kalian sikap tidak suka terhadap makanan yang diharamkan. Pahami betul-betul macam-macam makanan diharamkan itu apa saja. Dan jika terdapat keraguan, kalian bisa menanyakan kepada ulama terdekat. Yai bisa. Bersikap hati-hati terhadap makanan yang telah diolah atau dalam kemasan. Tentunya kalian harus tahu kemasan itu bisa kita lihat ada logo MUI, yaitu
majelis yang mengeluarkan halal haramnya makan. Ada halal berarti kalian sudah tahu bahwa itu makanan halal boleh dimakan. Tanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa makan sesuatu yang haram itu akan merusak dan membahayakan jiwa kita. Dan selanjutnya kita harus menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan yang haram. Itu tips untuk menghindari makanan haram. Nah, bagaimana kalau mengkonsumsi makan haram? Apakah ada akibatnya bagi si pemakan tadi? Akibat itu pasti ada. Nah, di situ dijelaskan akibat mengkonsumsi makanan haram apa saja. Yang pertama, makanan haram itu nanti akan merusak kesehatan kita. Doa kita tidak dikabulkan, merusak amal soleh, hina dan rendah, dan menyebabkan keturunannya rusak. Dan ada satu lagi yaitu hikmah. Hikmah menghindari makanan haram. Yang pertama, Allah mengharamkan suatu makanan berarti ada hikmahnya. Kenapa Allah mengharamkan makanan yang memabukkan? Karena apa? Ternyata di dalamnya itu mengandung zat yang beracun sehingga membahayakan kesehatan manusia, terutama merusak jaringan otak dan saraf. Diharapkannya babi karena apa? Di dalamnya mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. Diharamkan bangkai karena bangkai tersebut kemudian mengandung mikroba atau bakteri yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. Kenapa makan yang menjijikkan atau kotor diharamkan? Karena makanan tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dan dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani. Nah, anak-anakku semuanya, dari keempat hikmah tadi dapat kita simpulkan bahwa diharamkannya makanan oleh Allah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Dan dengan menghayati ketentuan Allah tersebut akan tumbuh kesadaran bahwa betapa kasih sayang Allah itu terhadap hambanya sangatlah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.